Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah biopsikologi yang diampu oleh Ibu Gading Giovanni Putri MPH akan menyampaikan materi yang berjudul perilaku reproduksi. Sebelum kami menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Wildan Firmansyah, kebetulan saya sendiri. Yang kedua ada Delila Viciarta Zahra, dan yang ketiga ada Fernanda Mega Intansari. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam sesi penyampaian materi. Perilaku reproduksi, pengorganisasian dan pengaktifan hormon seks. Seks merupakan sebuah naluri alamiah yang dimiliki oleh setiap individu di seluruh muka bumi ini. Perilaku seks ini muncul karena dorongan hormon pada manusia, yang mendorong untuk memenuhi gairah yang dimiliki oleh setiap manusia. Faktor pendorong terjadinya perilaku seksual ini dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang disebabkan pertumbuhan psikolog dan psikis seseorang, terutama remaja yang mengalami masa-masa peralihan dari anak-anak menuju fase remaja atau dewasa, di mana pada fase ini hormon-hormon alat reproduksi mulai berfungsi sehingga menimbulkan sebuah dorongan seksual, yaitu melalui hubungan menjalin kasih atau pacaran, melalui hal yang berbau pornografi, melalui situs internet, TV, dan lain-lain. Hormon-hormon reproduksi dibuat di testis ovarium, adrenal cortex, berguna dalam pembentukan sperma dan ovum, serta membentuk sebuah sifat seks sekunder. Hormon-hormon reproduksi bersifat anabolik. Hormon reproduksi disekresi oleh kelenjar adrenal sama seperti glukokortikoid dan mineral tikoid. Hormon reproduksi seperti androgen dan estrogen berasal dari sel-sel zona reticularis dan zona fasciculata yang berperan dalam membentuk sebuah sifat sekunder. Hormon-hormon reproduksi disebut juga hormon adrenal, kortikosteroid. Androgen primer di adrenal meliputi dehidropiandrosteron, androstenedion, dan testosteron. Efek anabolik terjadi retensi N, P, K, Na, dan Ci. Selain hormon steroid, terdapat pula hormon gonadotropin yang mekanisme kerjanya dipengaruhi oleh poros hipotemulus hipofisis. Secara struktural merupakan golongan glikoprotein meliputi TSH, LH, FSH, dan HCG. Androgen terdiri dari dehidroepiandrosteron atau DEA dan androstenedion. Sumber androgen berasal dari sel-sel zona reticularis. Pengatur androgen adalah ACTH. Fungsi utama androgen adalah membantu membentuk karakteristik atau sifat sekunder pada pria. DEA dan androstenedion dibentuk di gonad dan adrenal. Adrenal merupakan sumber utama DEA. Pada wanita memiliki sedikit DEA, sehingga DEA yang disintesis sebagai prazat estrogen jumlahnya lebih sedikit dari pria. Dalam urin androgen berkonjungsi dengan sulfat dan glukoronat. Sejumlah sepertiga androgen berasal dari testis yang membentuk struktur dan sifat fungsional testis. Penyusunannya antara lain dalam bentuk androsteron, etiokolanolon, dan epiandrosteron. Testosteron adalah hormon steroid dari sekelompok androgen. Penghasil utama testosteron adalah testis pada jantan dan indung telur atau ovarium pada betina. Walaupun sejumlah kecil hormon ini juga dihasilkan oleh zona reticularis, korteks, kelenjar adrenal,
Hormon ini merupakan hormon seks jantan utama dan merupakan steroid anabolik. Fungsi testosteron yaitu meningkatkan libido, energi, fungsi imun, dan perlindungan ada terhadap osteoporosis. Secara rata-rata jantan dewasa menghasilkan testosteron sekitar 20 kali lebih banyak daripada betina dewasa. Hormon ini juga berperan dalam bertambahnya hormon adrenalin yang menyebabkan ketertarikan atau kekaguman terhadap lawan jenis. Estrogen. Estrogen adalah sekelompok senyawa steroid yang berfungsi terutama sebagai hormon seks wanita. Walaupun terdapat baik dalam tubuh pria maupun wanita, kandungannya jauh lebih tinggi dalam tubuh wanita usia subur. Hormon ini menyebabkan perkembangan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, seperti payudara, dan juga terlihat dalam penebalan endometrium maupun dalam pengaturan siklus haid. Pada saat menopause, estrogen mulai berkembang sehingga dapat menimbulkan beberapa efek, di antaranya hot flash, berkeringat pada waktu tidur, dan kecemasan yang berlebihan. 3 jenis estrogen utama yang terdapat secara alami dalam tubuh wanita adalah estradiol, estriol, dan estron. Sejak menses sampai menopause, estrogen utama adalah 17 estradiol. Dalam tubuh, 3 zat tersebut dibuat androgen dan dengan bantuan enzim. Estradiol dibuat dari testosteron, sedangkan estron dibuat dari androstenedion. Progesteron. Progesteron dibentuk di korp, lutein, sel graft, dan plasenta. Sebagai prekursor, hormon-hormon C19 dan C21 dibentuk oleh pregnenolon, trimethylhydrostenolon yang merupakan analog pregnanolon yang sifatnya menghambat progesteron. Dalam darah terikat dengan protein pengikat kortikosteroid. Bentuk ekskresi pregnediol sebagai glikoronida sulfat 75% diekskresi dalam empedu pada kelainan adrenal tertentu seperti cah yang ditemukan banyak pragensterol dalam urin. Relasin progestasional. Relasin progestasional merupakan hormon yang dihasilkan oleh korpus luteum dan plasenta. Relaksasi simpanan pubis menjelang dan waktu melahirkan untuk memperluas jalan lahir. Progesteron tak efektif jika diberikan peroral. Untuk pil KB dipakai sintesisnya yaitu norlutein dan enofit. HCG. HCG ialah preparat hormon yang digunakan untuk mengatasi infertilitas atau ketidaksuburan pada wanita. Obat ini tersedia dalam bentuk suntik. Secara alami, hormon HCG akan dihasilkan oleh plasenta di awal kehamilan untuk menjaga agar korpus luteum tetap memproduksi progesteron. Hormon progesteron dibutuhkan di awal kehamilan untuk menjaga dinding rahim. Human chorionic gonadotropin memiliki berat molekul antara 36.000 sampai 46.000. Secara struktur merupakan hormon produksi glikoprotein. HCG berfungsi mempertahankan korpus luteum dan pertumbuhan endometrium hingga plasenta mengambil alih perannya. HCG dapat mengatur produksi steroid dalam fetus, termasuk produksi DHA-S melalui kelenjar adrenal fetus dan produksi testosteron oleh testis. HCG disintesis oleh sel
Sitiotrophoblas placenta. Kadar dalam darah meningkat segera setelah implantasi ovum yang dibuai dan merupakan dasar pemeriksaan kehamilan. Materi selanjutnya ialah ovarium. Ovarium adalah sepasang organ reproduksi yang sangat erat kaitannya dengan hormon. Ovarium berlokasi di dalam pelvis. Ovarium terbagi menjadi bagian korteks di bagian tepi dan medula di bagian tengahnya. Framework jaringan ikat di bagian korteks berisi berbagai macam folikel ovarium dalam berbagai tingkat perkembangan. Folikel ovarium terdiri atas oosit primer, sel folikular, dan jaringan ikat. Folikel ovarium terdiri atas folikel primordial, folikel primer, folikel sekunder atau antral, dan folikel matang atau folikel graft. Folikel primordial banyak dijumpai sebelum lahir. Folikel ini mengandung sebuah oosit primer yang berada pada profase meiosis. Oosit primer berdiameter kurang lebih 25 dengan nukleus tunggal dan satu nukleolus. Sel folikular folikel primordial berbentuk gepeng dan mengelilingi oosit. Folikel primer mempunyai oosit berdiameter kurang lebih 100 sampai 150 Pada folikel ini nukleus terus membesar membentuk vesikel germinal. Folikel sekunder atau antral berdiameter kurang lebih 200 namun ukuran oosit tetap konstan. Folikel matang atau folikel graft berdiameter kurang lebih 2,5 cm. Eikluor folikuli semakin banyak sehingga cumulus ovorus seolah-olah lepas dari membran basal. Ovulasi terjadi pada kurang lebih hari ke-14 siklus menstruasi. Folikel the graft dan folikel sekunder terus mensekresi estrogen sehingga kadar estrogen naik. Naiknya kadar estrogen akan menyebabkan feedback negatif FSH yang dikeluarkan pituitari anterior dan aliran LH tiba-tiba dari pituitari anterior. Materi selanjutnya mengenai perilaku orang tua dan motivasi reproduksi. Tingginya sebuah angka kematian remaja diakibatkan masalah reproduksi seperti HIV dan AIDS dikarenakan kurangnya pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja. Masa remaja sendiri merupakan masa perubahan dari masa kanak-kanak menuju ke dewasa dengan rentan usia 10-19 tahun. Pada masa ini pula terjadi proses pembentukan perilaku untuk mengetahui jati diri termasuk kegiatan seksual yang dapat melindungi kesehatan ataupun membahayakan kesehatan. Menurut BKKBN, remaja bersifat permisif terhadap gaya pacaran masa kini seperti pelukan, ciuman, dan hilangnya keperawanan dianggap sebagai suatu hal yang wajar. Dan gaya pacaran mengobrol saja yaitu gaya pacaran lama dan ini dapat menjadi pemicu timbulnya masalah kesehatan pada reproduksi remaja. Pada masa remaja, hormon seksual mulai berfungsi sehingga remaja cenderung mempunyai dorongan seksual yang tinggi, namun emosi yang belum stabil dan akan menimbulkan konflik antara orang tua dan remaja. Pada masa remaja mempunyai perasaan tertarik terhadap lawan jenis, sehingga remaja memulai suatu hubungan yang disebut dengan pacaran. Komunikasi antara anak dan orang tua masih dalam kategori yang sedang dikarenakan kurangnya informasi mengenai perilaku seksual pranikah dari orang tuanya, maupun pola asuh yang diterapkan otoriter dan permisif. Keterbatasan waktu yang dimiliki orang tua karena pekerjaannya, sehingga sulit berkomunikasi dengan anak, bahkan anak juga merasa kurang diberikan kasih sayang dari orang tuanya sehingga dapat menimbulkan perilaku seksual berisiko pada anak. Salah satu jurnal menyatakan komunikasi mengenai kesehatan seksual dan reproduksi berhubungan dengan etnis dikarenakan orang tua meyakini bahwa ketika anak bersekolah di mayoritas etnis yang sama dan akan meningkatkan eksplorasi identitas etnis yang merupakan suatu kebanggaan dari peran orang tua yang baik sehingga akan berpengaruh pada kehidupan sosial maupun pekerjaan. Akan tetapi tetap saja peran identitas ras bisa dapat melindungi maupun merugikan akademis remaja tergantung kondisi lingkungan. Dalam berkomunikasi ini banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya komunikasi antara orang tua dan remaja. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya komunikasi antara orang tua dan remaja dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari status orang tua, pembatasan orang tua laki-laki kurang, pengetahuan dan usia remaja maupun orang tua, pengalaman seksual dan agama, motivasi, tingkat kenyamanan, tinggal bersama berapa lama, tingkat pendidikan. Di dalam faktor eksternal terdiri dari status ekonomi, hanya pada sesama jenis kelamin, memberikan komunikasi pada awal remaja dan sangat resiko tinggi, budaya dan ras atau etnis,
teman sebaya, dan fokus pada perempuan saja. Materi selanjutnya mengenai identitas gender dan perilaku yang dibedakan berdasarkan gender. Kata gender sendiri berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti jenis kelamin. Dalam Webster New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan, dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Di dalam Women Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang serupa membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam lingkungan masyarakat. Identitas gender merupakan definisi diri tentang seseorang, khususnya sebagai perempuan atau laki-laki, yang berinteraksi secara kompleks sebagai perempuan maupun laki-laki dengan berbagai karakteristik perilakunya yang dikembangkan sebagai hasil proses sosialisasinya. Identitas gender merujuk pada pengertian dan interpretasi yang kita miliki yang berhubungan dengan gambaran pribadi dan gambaran lain yang diharapkan dari seorang laki-laki dan perempuan. Budaya memiliki peranan besar dalam menentukan identitas gender seorang individu. Budaya berpengaruh pada apa yang membentuk keindahan gender dan bagaimana hal itu ditampilkan di antara budaya. Menurut Marmi, latar belakang jenis kelamin turut mempengaruhi sikap individu. Setiap masyarakat mengharapkan wanita dan pria untuk berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan pola-pola tertentu dengan alasan hanya karena mereka dilahirkan sebagai wanita ataupun pria. Menurut Benjamin Goslan dan Kokia, laki-laki dan perempuan juga memiliki respon yang berbeda terhadap infertilitas atau ketidakmampuan untuk memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual tanpa kontrasepsi. Pandangan perempuan terhadap infertilitas cenderung lebih negatif daripada laki-laki, dan perempuan juga memiliki penyesuaian psikologis yang buruk jika menghadapi infertilitas. Menurut Irwanto, sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak atau merespon bila individu dihadapkan pada rangsang tertentu. Seseorang tidak dilahirkan dengan membawa sikap tertentu. Individu akan membentuk sikap melalui proses pengamatan, conditioning operan, conditioning responden, dan jenis belajar kognitif. Materi selanjutnya mengenai orientasi seksual. Orientasi seksual adalah ketertarikan secara seksual maupun emosional terhadap jenis kelamin tertentu. Orientasi seksual ini dapat diikuti dengan adanya perilaku seksual atau tidak. Misal, seorang perempuan yang tertarik dengan sejenis, namun selama hidupnya dia belum pernah melakukan perilaku seksual terhadap perempuan, maka ia tetap dikatakan memiliki orientasi seksual sejenis. Menurut Suara Serikat Indonesia, Asosiasi Lesbian dan Gay Indonesia, orientasi seksual merupakan salah satu dari 4 komponen seksualitas yang terdiri dari daya tarik emosional, romantik, seksual, dan kasih sayang dalam diri seseorang di dalam jenis kelamin tertentu. 3 komponen seksualitas, yang pertama jenis kelamin biologis, identitas gender, peranan jenis kelamin. Orientasi seksual berbeda dengan perilaku seksual karena berkaitan dengan perasaan dan konsep diri. Namun dapat pula seseorang menunjukkan orientasi seksualnya dalam perilaku mereka. Materi selanjutnya adalah menurut Kartono 2006-249. Pada usia pubertas bisa muncul kecenderungan biseksual, yaitu untuk mencintai sesama jenisnya maupun lawan jenisnya. Namun dalam proses menuju dewasa, kecenderungan ini bisa berubah. Perubahannya dapat menjadi individu yang homoseksual ataupun heteroseksual. Biseksualitas pada remaja akan berkembang menjadi heteroseksual pada proses perkembangan anak remaja yang normal. Namun, prosesnya akan menjadi abnormal jika disebabkan oleh faktor-faktor eksogen atau androgen tertentu. Biseksual itu akan berkembang menjadi homoseksual yang objek erotiknya adalah benar-benar seorang wanita. Kartono 2009-250. Cinta wanita lesbian sangat mendalam dan lebih hebat daripada cinta heteroseksual dan cinta homoseksual daripada cinta homoseksual pada pria. Pada relasi lesbian tersebut sering tidak diperoleh kepuasan seksual yang wajar. Biasanya peristiwa prevensi heteroseksual berupa lesbianisme itu akan mengarah pada bentuk yang patologis. Gejala prevensi antara lain disebabkan karena pertama, wanita yang bersangkutan terlalu mudah menjadi jenuh dalam relasi heteroseksual dengan suaminya atau seorang pria. Kedua, ia tidak pernah merasakan orgasme. Ketiga, bisa juga disebabkan oleh pengalaman traumatis dari wanita yang bersangkutan dengan seorang pria atau suami yang kejam, sehingga timbul rasa benci dan antipati terhadap setiap lelaki. Lalu ia lebih suka melakukan relasi seks dan hidup bercinta dengan seorang wanita lain.
Jadi relasi heteroseksual tersebut tidak bisa membuat pribadi wanita tadi menjadi bahagia, sehingga dia ingin melakukan relasi seks dengan seorang wanita sebagai kompensasi dari rasa tidak bahagia. Keempat, ringkasnya, homoseksualitas pada laki-laki dan lesbianisme homoseksualitas pada wanita itu banyak distimulir oleh faktor-faktor eksogen atau faktor lingkungan. Jenis-jenis orientasi seksual, yaitu yang pertama heteroseksual. Aktivitas seksual di mana pasangan seksual yang dipilihnya berasal dari lawan jenis. Kedua, biseksual. Aktivitas seksual di mana pasangan seksual yang dipilih berasal dari lawan jenis dan sesama jenis. Ketiga, homoseksual. Aktivitas seksual di mana pasangan seksual yang dipilih berasal dari sesama jenis. Pria homoseksual disebut gay dan perempuan homoseksual disebut lesbian. Perilaku seksual. Perilaku seksual adalah segala sesuatu yang dilakukan karena adanya dorongan seksual. Perilaku seksual seseorang juga dapat dipengaruhi oleh hubungan seseorang dengan orang lain, oleh lingkungan dan kultur di mana individu tersebut tinggal. Perilaku seksual dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama seks penetratif, yaitu seks vagina, seks anal, seks oral, dan seks dengan alat yang dimasukkan. Seks oral dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu yang pertama orovenil atau fellatio, yaitu seksualisme adalah suatu keadaan di mana kepuasan didapat dengan menggunakan bibir, mulut, dan lidah kepada organ genitalia pasangannya yang dilakukan untuk melakukan rangsangan ke penis. Kedua, orovulva atau cunnilingus, yaitu seksualisme yang dilakukan dengan cara memasukkan rangsangan ke vagina. Ketiga, dan oroanus atau anilingus, yaitu seksualisme yang dilakukan dengan cara melakukan rangsangan ke anus. Perilaku seks yang kedua yaitu seks non-penetratif. Bentuk-bentuknya adalah seks manual, dibagi menjadi 6. Yang pertama, seks dengan sentuhan atau kontak badan. Kedua, seks dengan alat yang tidak dimasukkan. Ketiga, seks sadomasochisme. Yang keempat, melihat pornografi. Kelima, seks fantasi. Dan keenam, seks lewat telepon atau internet. Teori tentang homoseksual dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama, esensialisme. Berpendapat bahwa homoseksual berbeda dengan heteroseksual sejak lahir. Hasil dari proses biologi dan perkembangan. Teori ini menyatakan bahwa homoseksualitas merupakan abnormalitas perkembangan yang membawa perdebatan bahwa homoseksualitas merupakan sebuah penyakit. Golongan kedua yaitu konstruksionis, berpendapat bahwa homoseksualitas adalah sebuah peran sosial yang telah berkembang secara berbeda dalam budaya dan waktu yang berbeda. Dan oleh karenanya tidak ada perbedaan antara homoseksual dan heteroseksual secara lahiriah. Tantangan pasangan homoseksual. Pada dewasa awal adalah masa di mana seorang individu sudah mulai mendapat tuntunan dari lingkungan mengenai masalah hubungan intim, di mana pertanyaan mengenai pasangan dan pernikahan seringkali muncul. Bagi pasangan heteroseksual tidak sulit untuk mengenalkan pasangannya kepada keluarga ataupun orang-orang di sekitarnya. Bagi homoseksual untuk mengenalkan pasangannya atau bahkan untuk menunjukkan diri bahwa ia seorang homoseksual sangatlah sulit. Mereka takut terhadap reaksi-reaksi yang akan muncul dari keluarga maupun orang terdekat. Mereka takut akan penolakan dan pengucilan yang dilakukan kepada mereka. Banyak orang tua yang mengetahui bahwa anaknya homoseksual seringkali merasa terpukul dan merasa bersalah. Tidak sedikit juga yang akhirnya mengusir anaknya dari rumah atau mengucilkan anaknya. Menurut Ekberg tahun 1990, banyak orang yang merasakan ketertarikan kepada sesama jenisnya memiliki fase coming out dalam kehidupan mereka sehari-hari. Coming out digambarkan dalam 3 fase. Fase pertama adalah fase mengenali diri, di mana muncul kesadaran bahwa ia terbuka untuk hubungan sesama jenis. Fase ini sering digambarkan sebagai coming out yang bersifat internal. Fase kedua, melibatkan keputusan untuk terbuka kepada orang lain, misalnya keluarga, teman, atau kolega. Ketiga, fase mencakup hidup secara terbuka sebagai orang lesbian, gay, biseksual, transgender, atau LGBT. Demikian tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.